Bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kita katakan bahwa Dialah yang paling mengenal hati kita. Amin. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa harimu. Badanku mengalir, berlabuh dalam. Kita katakan sekali lagi, Kau mengenal hatiku Tuhan, Kau mengenal hatiku. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kau berkati untuk pakai terus orang muda ini dengan semangat. Di tahun 2024 dia menunjukkan semangatnya di dalam melayani, dalam memimpin puji-pujian. Tuhan pakai terus di tahun 2025 dan seterusnya. Semangat itu tak berkobar-kobar untuk juga untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati masa depannya. Saatnya tiba di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan dan saatnya kami akan menikmati isi hati-Mu di minggu yang terakhir ini Tuhan. Ada pesan-pesan Tuhan yang khusus bagi kami untuk mempersiapkan kami masuk di tahun 2025. Kami percaya itu yang terbaik bagi kami, karena Tuhan tidak ingin kami menjadi orang yang menjadi anak Tuhan yang lemah iman, menjadi anak Tuhan yang tidak punya harapan. Kami percaya Tuhan akan memberikan firman itu sebagai jawaban buat kami. Pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan.
dan urapi semua pendengaran kami. Dan sebelum kami menerima, kami akan memberikan persembahan. Engkau lihat kerelaan dari setiap yang memberi dengan rela hati, Tuhan balas lipat kali ganda. Berkati Tuhan rumah tangga, berkati usaha mereka, dan kuduskan persembahan-persembahan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan sebelum kita menikmati firman Tuhan. Berjalan bersama Yesus, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Puji Tuhan. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Yos. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat kembali kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan baik buat kita. Akhir dari tahun ini, ya beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Tapi kalau kita melihat sama aja ya, mau tahun lalu, mau tahun sekarang tetap. Ya mungkin kalender saja, tetapi kehidupan kita ini harusnya yang berubah. Ya, kalender boleh berubah, tanggal boleh berubah, tapi kalau kehidupan kita nggak berubah, podo ae. Ya, podo ae. Ya, kemarin saya ke Mama Pris, orang Jawa, dia katakan, pasti kalau disuruh mangan ora gelem. Aku bilang Ben. Jawabannya gampang. Ya saudara, saya berterima kasih buat Bapak Gembala, jemaat yang terus setia untuk mengiring kepada Tuhan. Ya akhir kita mengiring kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar mengiring ikut Tuhan saja lantas selesai, tidak. Tetapi tujuan kita apa? Kita sekarang beribadah, kita mengiring kepada Tuhan, apa yang kita tunggu? Nah ini satu pertanyaan buat kita ya. Introspeksi aja atau intermezzo buat kita, apa yang kita tunggu? Ya, kita tidak tahu apa yang apakah Tuhan memanggil kita atau Tuhan yang datang kepada kita. Nah, ini harus satu introspeksi kita kepada Tuhan agar kita sebagai anak-anak Tuhan itu ada perubahan. Ya, enggak stuck di situ aja saya cukup ikut ibadah selesai, tidak. Tetapi kesetiaan, ketaatan yang Tuhan kasih itu harus kita lakukan. Jadi jangan minggu lalu atau beberapa hari yang lalu ya, Bapak Gembala nyanyikan setia-setialah, setia sampai mati. Aduh, saya nggak bisa. Dari dulu saya nggak berani nyanyi lagu itu.
Karena kadang-kadang saya akui kesulitan saya, kesusahan saya aja seringkali saya katakan sudah lupa Tuhan. Ya, kalau dikatakan lagu ini setia sampai mati, gak gampang. Tidak mudah, tidak semudah yang kita nyanyikan, tidak semudah apa yang kita ucapkan. Setia seperti Tuhan sampai mati. Betul saudara? Ya, betul saudara mau setia? Ya, setia itu sangat sulit. Tetapi saya akan ambil ayat yang bagaimana kita mengingat jiwa kita, ya, batin kita ini kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 103, Mazmur 103, saya akan bacakan di ayat pertama dan kedua. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mazmur 103 ayat pertama dan kedua. Bersama-sama, ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segala batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan. Sekali lagi, ayat pertama dan kedua. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Terima kasih. Puji Tuhan, ya. Jiwa batin ini kita harus sangkut pautkan dengan Tuhan. Ya, kesetiaan kita, pengiringan kita selama tahun ini ada pasang surutnya, ada senang, ada lagi kadang-kadang setia, rajin, nanti minggu berikutnya atau bulan berikutnya mulai kendor. Ya, lantas rajin lagi, mulai lagi surut lagi. Ayat ini katakan, Daud selalu kata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi dia berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jadi Daud mensupport hidupnya sendiri untuk Tuhan. Jadi katakan, ayo, hai jiwaku, batinku, ingat kebaikan Tuhan. Ingat apa yang Tuhan sudah beri buat kita. Jadi Daud katakan, aku bersyukur, aku memuji supaya batinku, jiwaku senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan. Bukan hanya saat-saat kita senang, kita ingat Tuhan, tetapi pada saat kita susah, kita harus juga ingat Tuhan. Ya, ada anak Tuhan juga seringkali, kalau dia sudah susah, dia lari ke tempat-tempat yang lebih gampang. Seperti drama kita Natal waktu itu. Ya, mengandalkan manusia, mengandalkan rekan-rekannya yang bisa diambil. Ya, bukan itu. Katakan jiwaku, batinku memuji Tuhan. Karena kau harus ingat kebaikan Tuhan. Sekarang kita akan melihat banyaknya kebaikan Tuhan sudah beri. Mungkin hal-hal yang sepele. Ya, hal-hal yang kecil yang saudara mungkin ya tidak buat orang lain, itu mah biasa. Tetapi buat saudara hal yang sangat luar biasa. Ya, waktu tanggal 25 saya main ke Bu Heni katakan, mungkin kalau saya saksi Om Yos, ya kecil katanya, kecil, saya hanya berdoa supaya anakku dapat kerjaan hari ini. Langsung dijawab. Tiba-tiba ada telepon, langsung dapat kerjaan. Padahal udah beberapa hari nggak dapat. Mungkin hal yang sepele, tapi hal yang luar biasa buat kehidupan kita sebagai anak harus peka. Ya, harus peka hidup ini untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Hidup ini tuh, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, ingat kebaikan Tuhan. Batinku memuji Tuhan. Batinku mengingat kebaikan Tuhan. Jadi
Saudara yang sudah duduk hari ini di tempat kursi ini, saya sangat berharap, saya berdoa supaya tahun-tahun depan, hari-hari depan, saudara tetap menduduki kursi. Ya, tanggung jawab saudara. Ya, tanggung jawab saudara. Saya duduk di sini, saya akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Jiwaku bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Ya, melihat kebaikan Tuhan tuh nggak bisa dihitung. Ya, sangat banyak, bahkan dikatakan seperti pasir di laut mengingat kebaikan Tuhan. Ya, Bu Devi, mungkin saya kenal nggak begitu lama, tetapi berapa tahun waktu menikah tidak dikaruniai anak. Ya, tetapi kalau setia, Tuhan kasih tiba-tiba udah 2. Ya, berapa tahun? Ya. Puji Tuhan. Nah, saudara, mengingat kebaikan Tuhan kita nggak bisa balas. Ya, saat kita mengingat Tuhan itu sangat baik. Aduh Tuhan, saya katakan, Tuhan, kenapa kau baik buat aku? Sekarang saya katakan, Tuhan, kenapa kau baik? Ya, kadang-kadang, jadi firman Allah itu ya dan ya. Ya, saat hari ini saudara akan mengakhiri tahun 24. Ya, mungkin minggu depan kita kebaktian seperti ini juga. Tapi saya berharap saudara setia kepada Tuhan. Ya, setia kepada Tuhan. Karena yang kita tunggu, yang tadi katakan, yang kita tunggu itu apa sih dalam kita mengiring kepada Tuhan? Apa? Kalau berkat, ya Tuhan sudah sediakan. Tetapi mempersiapkan kita saat kita dipanggil Tuhan. Apa yang kita bawa? Ya, waktu tanggal 25, waktu Ibu Pris pujian, saya baru sadar sekali. Nyatanya yang kursi yang biasa diduduk situ udah nggak ada. Saya baru ingat, aduh Tuhan, saya baru sadar, Mama udah nggak ada. Saya mau belajar. Ya, saya mau belajar. Nah, saudara-saudaraku, inilah bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan. Seorang yang kalau sudah jadi pelupa, itu bahaya. Ya, sangat bahaya kalau udah lupa. Ya, saya suka lupa, istri saya juga kalau taruh HP, taruh kacamata suka lupa. Ya, Mas Barka juga kadang-kadang lupa. Ya, tapi jangan sampai lupa kalau nggak punya istri atau nggak punya suami. Ya, jangan sampai lupa. Ya, tetap ingat, saya punya istri, saya punya suami, ya, saya punya anak. Ya. Nah, saudara, hati-hati. Ya, kalau kita lupa sama Tuhan, kita lupa kebaikan Tuhan, hati-hati. Ya, hati-hati. Karena Tuhan itu dia terlalu baik. Dia sangat baik dan dia sudah atur semua hidup kita dengan sangat baik. Kalau kita setia. Saudara, saya ingin baca di dalam Roma pasal yang Roma pasal 8 ayat yang ke 35. Roma 8:35. Ayat yang sudah tidak asing lagi. Ayat yang sudah sangat kita harus belajar dari ayat ini. Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Sudah? Ayo kita baca sama-sama. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau penganiayaan? Betul. Ya, saya nggak ambil banyak itu soal penganiayaan, kita belum. Ya, kelaparan mungkin sudah pernah, ketelanjangan bahaya pedang belum. Tetapi satu aja, kesukaran, penindasan. Seringkali kita alami banyak anak Tuhan yang sudah meninggalkan kasih Tuhan. Ya atau ya? Ya.
saat kesukaran, kesulitan menimpa dalam masalah rumah tangga, masalah masa depan, pria atau wanita, anak-anak remaja, kaum muda yang mau menikah, ya, ini sering sudah meninggalkan, menjual imannya untuk pasangan, menjual imannya untuk kepuasan, untuk ekonominya supaya naik. Hati-hati, siapakah yang dapat memisahkan kasih Kristus? Bahasa yang lain, kesukaran, kesulitan. Ya, ayat ini ayat yang begitu sederhana, tetapi kalau kita cermati baik-baik, betul saat aku susah, saat aku kesulitan, saat aku terjepit, masihkah aku ingat kasih Kristus? Masihkah aku tetap berpegang kepada Kristus? Aku nggak mau menjual imanku, aku nggak menjual Kristus untuk mencari kesenangan duniawi. Ada banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Bahkan bukan anak-anak Tuhan, majelis pun, pendeta pun, hamba Tuhan pun bisa. Dan sudah banyak. Hati-hati saudara. Jadi kesulitan apapun, Tuhan katakan kalau kita terus berpegang kepada Dia, Dia pasti memberi jawabannya. Yusuf kita lihat contohnya. Ya, contoh yang sangat gamblang. Yusuf begitu dibuang sama saudaranya, dijual, difitnah sama istri Potifar. Ya, tetapi dia tetap berpegang kepada Tuhan. Dia tetap melakukan yang jujur kepada Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan selalu menyertai apa yang dia buat. Ya, dia buat apapun berhasil, selalu jujur. Waktu dia ketemu saudara-saudara dia katakan, bukan engkau yang jual aku, tetapi Tuhan yang menyuruh aku untuk melanjutkan keturunan. Nah, saudara, kita melihat mengingat kasih Tuhan. Jiwaku terus ingat akan kebaikan Tuhan. Batinku terus memuji kemuliaan Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Jangan jual kasih Tuhan. Jangan jual imanmu sama Tuhan. Ya. Kalau kau punya pacar, kalau kau punya pasangan, kalau kau punya kesulitan dalam rumah tangga, konsultasi dengan hamba Tuhan, konsultasi dengan teman-temanmu yang lebih setia, lebih rohaninya lebih baik. Sampaikan semua. Jangan sampai kau menjual imanmu. Karena apa? Karena dia tidak ingat kebaikan Tuhan. Dia hanya ingat kebaikan Tuhan kalau, nah ini hati-hati ya, kalau ya ada suka, oh usahaku senang, oke. Tapi kalau saat kesulitan, saat kesusahan, dia tinggalkan. Saudara, Paulus katakan, siapa yang dapat memisahkan kasih Kristus? Pedang? Wah, ini bahaya sekali kalau soal pedang, aniaya kita belum masukin. Ya, hanya mungkin kesukaran-kesukaran yang kecil kita sudah meninggalkan Tuhan. Kita sudah enggak setia lagi. Aku sudah berdoa sekian lama Tuhan, aku sudah bergumul sekian lama Tuhan, enggak dijawab. Oke Tuhan, aku istirahat dulu untuk ibadah. Ada orang yang berkata gitu. Istirahat dulu Tuhan. Aku di rumah mau menenangkan diri. Aku mau ya masalahku terlalu berat, aku mau menenangkan diri aja di rumah. Hati-hati saudara. Cari Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Batinku untuk melihat kebaikan Tuhan. Ya, selama tahun 2024, sepanjang tahun, berapa yang Tuhan sudah tolong saudara? Ya, sangat banyak. Kalau belum, saudara harus koreksi diri. Kalau belum, saudara harus periksa diri. Tuhan nggak pernah salah. Tuhan tuh simple kok rumusnya. Ya dan tidak. Tidak ada abu-abu. Nggak ada. Ya. Ya di atas dia, tidak di atas tidak. Berjalan dengan sungguh. Ya atau tidak. Tidak bisa setengah-setengah. Itu Tuhan. Kalau saudara jalan setengah-setengah, ya senang iblis. Dia terus perhatikan. Saudara lengah,
caplok. Harus terus jaga-jaga. Jadi saudara ingat kebaikan Tuhan. Banyak Tuhan sudah kasih. Ya, Tuhan sudah banyak kasih. Pertolongan Tuhan itu tidak dapat kita lihat. Tuhan itu nggak bisa dipikir dengan jalan pikiran manusia, ya atau tidak? Cara Tuhan banyak. Pergumulan apa yang saudara akan hadapi tahun depan? Masalah apa? Pak Roni kemarin beberapa hari ke rumah, saya tidak kerja. Yos, saya tidak kerja, umur segini cari kerjaan nggak bisa. Ya, tetapi sampai sekarang aku bisa ada, ya Pak. Itu karena apa? Setia sama Tuhan. Kita setia, Tuhan pasti pelihara. Dengan cara yang bagaimana Tuhan pasti pelihara. Ya, umur sudah begini saya kerja nggak diterima, tapi kalau kita setia, Dia akan pelihara. Ya, ada 5 anak darah yang bodoh dan 5 yang pandai. Yang pandai dia persiapkan untuk menyambut Kristus, tapi yang bodoh dia hati-hati. Saudara, Daud katakan, jiwaku mengingat kebaikan Tuhan, batinku ingat akan kebaikan Tuhan. Tahun depan terus ingat kebaikan Tuhan. Jangan pernah salah ingat, Tuhan tidak pernah salah. Apa yang Dia buat, saya sedang lagu ini, apa yang Dia buat pasti itu baik. Firman Tuhan. Banyak contoh, banyak pelajaran yang kita lihat di dalam firman Allah. Sudah banyak berapa kali kita baca, berapa kali kita sudah alami. Masa sih Tuhan gak tolong? Kalau Tuhan tolong tahun-tahun yang lalu, tahun depan masalahmu pasti Tuhan tolong. Tuhan gak nolong setengah-setengah seperti manusia. Manusia menolong pada saat dia ada, saat dia susah dia bilang aku juga susah. Tuhan tidak seperti itu saudaraku. Dia berkorban, Dia mati, Dia angkat kita, kita dibenarkan, kita ditebus dosa kita diangkat kemuliaan, Dia diberkati hidup kita. Terus pegang Tuhan. Ya, terus pegang Tuhan. Katakan, tahun depan bukan tahun yang lebih baik. Ya, firman Allah sudah katakan, masa-masa akhir zaman kesusahan lebih banyak. Manusia cinta akan uang, manusia mencintai diri sendiri, manusia beribadah tetapi hakikatnya tidak ibadah, ya, memungkiri orang tua, nasihat orang tua, ya, hati-hati. Hati-hati. Ya, cinta akan uang. Ya, di mana hartamu ada, di situ hatimu ada. Hati-hati saudara, ya. Dan inilah bagi kita bagaimana kita mengingat kebaikan Tuhan. Di dalam Kejadian 39 tadi satu contoh di dalam Yusuf. Yusuf sekalipun dia difitnah, tetap dia tidak benci saudaranya. Ya, siapa di sini yang tahun-tahun ini benci sama saudara? Punya hati yang dendam, punya hati yang dengki sepanjang tahun ini. Selesaikan. Kalau kau ingin diberkati, kalau kau ingin dimenangkan, diangkat tinggi, berkatmu turun, selesaikan. Minta maaf, dekat dengan Tuhan, mengampuni itu. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan, masalahku kecil, ya, sakitku kecil, persoalanku kecil di hadapan Tuhan. Kalau kau ingat kebaikan Tuhan. Saudara, Markus 8, saya akan baca ayat-ayat yang terakhir ini, ya, jadi renungan kita semua. Markus pasal 8, 14-19. Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya, ya, banyak mujizat yang Tuhan sudah kerjakan, banyak pertolongan yang Tuhan kerjakan. Tapi begitu
Ya inilah manusia, ya. Manusia sampai sekarang juga seperti itu, seperti murid-murid Tuhan. Markus pasal 8 ayat yang ke-14. Saya baca. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jaga dan awalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir seorang kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkannya, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Perhatikan, belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata tetap tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan yang kamu kumpulkan? Sampai di situ. Ya, Tuhan ingat, dia tahu. Ingatkan kepada, telah degil, nggak ngerti, nggak paham. Ya, jadi anak Tuhan harus paham firman Tuhan. Anak Tuhan harus paham kebaikan Tuhan. Harus mengerti rencana Tuhan dalam, saya dipanggil Tuhan, saya dipilih Tuhan itu untuk apa? Oh, jadi berkat. Ya, saya kemarin lihat satu mobil, saudara, mobilnya mobil angkutan barang dikatakan. Ya, tulisannya sederhana. Berbuatlah kebaikan sebanyak mungkin sehingga keburukan itu lelah mengikutimu. Hebat tulisan. Ya, berbuatlah kebaikan sebanyak mungkin supaya kelelahan itu ya tidak mengikutimu lagi. Sederhana tapi betul. Kalau kita berbuat baik, maka enggak lagi kita buruk-buruk itu yang keluar. Nah, saudara-saudaraku, mengingat kebaikan Tuhan, paham, mengerti, semua itu ada dalam rencana Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, tahun depan, ya minggu depan kita sudah 24. Yuk, banyak persoalan, banyak masalah yang mesti saudara hadapi. Bersama Tuhan kita kerjakan hal-hal yang baik. Ingat kebaikan, biarlah ya. Aku mengingat kebaikan Tuhan, menyembah kebaikan Tuhan, bersyukur. Saya berterima kasih, Mas Barkas ini dia suka ya mengangkat pujian. Saya kadang-kadang hati roh saya itu ikut terbawa. Ya, puji Tuhan, ada yang Tuhan rencanakan semua. Ya, kebaikan Tuhan jangan pernah kau lupakan. Ingat lagu ini, bisa lagunya? Sebelum saya akhiri lagu ini. Pernah dengar lagu ini? Ada? Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Pernah dengar? Enggak tahu lagunya? Kali di Google mungkin ada. Ada. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Jangan lupakan kebaikannya. Segala sakitmu sudah dihapuskan. Belum pernah dengar? Puji Tuhan, ya. Semua Tuhan berkat, ya. Bukan belum lahir. Puji Tuhan, saudara, ya. Tuhan berkati kita semua. Ingat kebaikan Tuhan. Akhir tahun ini kita selalu ingat kebaikan Tuhan, ya. Saudara duduk, ya. Saudara diberkati di tempat ini, ya. Terus setia sama Tuhan, setia, taat, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya, anak-anak dengar-dengaran sama orang tua dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, saya undang main musik, ya kita naikkan pujian kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Puji Tuhan, Tuhan tolong.
segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang setia, penolong yang selalu setia. Yesus, terima kasih. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Saudara, akhir tahun ini ingat kebaikan Tuhan. Tahun-tahun depan engkau harus selalu ingat kebaikan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kita naikkan refnya ini berulang-ulang satu kali. Kita masuk di dalam doa. Doamu kepada Tuhan sungguh-sungguh. Minta ampun, selesaikan semua persoalanmu. Tuhan akan memberikan jawaban yang indah di tahun-tahun yang mendatang. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi, tetap percaya, Tuhan setia. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau ingatkan kembali akan kebaikan Tuhan yang sudah berlaku dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan, bila kami lalai dalam mengingat kebaikan Tuhan. Ampuni kami bila kami mengeluh. Ampuni kami Tuhan bila kami kurang bersungguh-sungguh di dalam Engkau. Tuhan Yesus, Engkau ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, ingat akan kebaikan Tuhan. Biarlah kami ingat terus, Engkau selalu baik, Engkau selalu baik. Terima kasih Tuhan. Kami tidak tahu akan kami hadapi ke depan. Tapi satu perkara kami akan pegang janji Tuhan. Engkau yang selalu menolong, Engkau yang selalu menyertai saat kami berseru kepadamu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati anak-anak Tuhan. Dari sekolah minggu sampai dewasa, sampai yang tua, Tuhan berkati. Mereka yang sudah mendengar firman-Mu, biarlah kami kembalikan untuk pujian bagi hormat Tuhan. Tuhan, persoalan lepas persoalan, rumah tangga lepas rumah tangga. Masalah demi masalah kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Selesaikan segala sesuatu. Bila kami mau belajar jujur kepada Engkau, kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, memberkati hamba Tuhan dengan anak-anaknya, cucunya, mantu, semua Tuhan berkati. Terus pakai mereka untuk kemuliaan bagi Tuhan, untuk hormat dan pujian bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah dengar firman-Mu, ajar kami untuk terus bersyukur dengan satu nama di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kiranya Tuhan selalu menolong kita saat kita berseru kepada Dia. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah dengar nasihat yang baik di minggu yang ke-52, minggu yang terakhir di tahun 2024. Mengingatkan kita untuk mari terus kita tidak sampai melupakan Tuhan dalam kebaikannya. Ya, puji Tuhan. Saya sangat terinspirasi dengan lagu itu. Berkali-kali Tuhan. Awalnya saya nggak tahu, cuma chordnya doang ya. Tapi itulah saudaraku ya, berkali-kali Tuhan menolong. Berkali-kali itu juga kita selalu mengucap syukur. Baik atau tidak baik, kita tahu saudara. Kalau saat ini kita ada sebagaimana kita ada, karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita akan berikan persembahan. Tapi sebelumnya saya mau umumkan saudara, nanti tanggal 31, ya mungkin saudara juga repot, tapi ya seberapa yang ada saja kita akhiri dengan ibadah. Dan di dalam ibadah ini lebih banyak kita bersaksi, ya kita bersaksi, saksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dan kita saling memaafkan satu yang lain. Kalau bisa kita botram, makan bersama itu. Nanti pastori siapkan barbecue. Kita mulai jam 5 sore. Saudara masih punya kesempatan untuk bisa makan bersama lalu baru pulang ya. Ya seberapa yang ada aja, ya mungkin ada yang punya urusan keluarga, tapi kalau yang bisa berkesempatan yuk kita jam 5 sore tanggal 31. Nah nanti tanggal 1 kita di sini jam 7 sebentar aja berdoa mengucap syukur, juga ada kesaksian-kesaksian menyambut tahun baru, dan sudah itu ya saudara bebas untuk kemana saja ya. Nah, itu pengumuman dari saya, kiranya bisa mengikuti acara-acara itu. Tuhan memberkati. Ya, mari kita berikan persembahan untuk kas kita di terakhir ini, di minggu yang terakhir. Berjalan bersama Yesusku. Bukan. Tadi mau nyanyi apa? Tuhan Yesus baik apa? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Ya itu. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, oh tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh lama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, luar biasa. Di minggu yang terakhir ini semangatnya, mari kita jaga semangat ini. Kalau tadi malam Jumat doa itu, saudara, saya himbau juga kepada jemaat bagaimana kesatuan dan persatuan kita yang kita tunjukkan waktu acara kedukaan dari keluarga yang berduka. Sampai pun pemakaman terakhir, kompak sekali. Dan saya melihat hal itu merupakan sebuah pemicu untuk kita di tahun 2025. Kompak seperti itu, saudara, ya. Luar biasa. Kesehatiannya itu luar biasa dan menunjukkan bagaimana kita ada bersama-sama dengan orang yang berduka dan juga bersama-sama dengan ada yang senang. Mudah-mudahan nanti di tahun yang depan, ya. Terima kasih pimpinan pujian-pujian tadi dengan temannya Marcelino Ferdinand. Mirip-mirip Marcelino Ferdinand. Tuhan Yesus memberkati. Kita tetap berdiri. Ya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. keluarga. Seluruh keluargaku penuh kemuliaan-Mu. Mengakhiri minggu yang terakhir di tahun 2024. Terima kasih Tuhan. Semangat dalam beribadah sudah ditunjukkan jemaat di saat ini. Kiranya ini terus terbawa di tahun yang akan datang. Dari awal sampai akhir kami merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah. Semua yang sudah berbagian dalam melayani Tuhan, baik yang mimpin pujian, singers, pemain musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda Tuhan, semua di dalam keadaan penuh semangat, meraih hari esok yang penuh harapan. Itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kami sekalian di tahun 2025, kami percaya kami tidak sendiri, tapi Tuhan selalu beserta dengan kami. Karena itu janji-janji-Mu Tuhan, dan kami pegang janji itu. Terima kasih. Masih ada lagi 2 acara di depan kami, baik akhir tahun dan awal tahun. Kami serahkan acara ibadah ini untuk kebersamaan. Tuhan, biar semangat ini kami jaga, kami pupuk untuk masuk dalam tahun atau hari-hari ke depan di tahun yang akan datang ini. Terpujilah Tuhan. Terima kasih memberkati semua yang sudah melayani Tuhan. Pakai terus untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Segala puji hormat kami persembahkan kepada Tuhan. Sebentar mereka akan kembali pulang. Mari Tuhan, sebagaimana mereka datang, begitu juga dengan mereka kembali. Tuhan sertai sehingga semua tiba rumah dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Sekali lagi Tuhan, hiburkan keluarga yang berduka. Mereka mungkin merenungkan
Kalau Tuhan izinkan ibu mereka bisa ada di akhir tahun ini, tapi Tuhan punya rencana yang terbaik. Semua sudah berlalu, biarlah Tuhan itu berlalu dengan waktu di tahun 2024 ini. Di tahun 2025 dengan sesuatu yang baru, lembaran hidup yang baru. Kami semua mau isi itu Tuhan dengan harapan-harapan yang kami percaya itu akan menjadi kenyataan di tahun 2025 nanti Tuhan. Terima kasih, segala puji hormat kami persembahkan kepada Tuhan. Tidak lupa kami terus berdoa untuk pemerintah. Pemerintah yang ada di atas, pemerintah ada di sekitar kami, RT RW, doa kami, tetangga-tetangga kami, supaya terjadi suatu toleransi di antara kami. Sehingga kami boleh beribadah, kami boleh bertetangga dengan baik. Tuhan dimuliakan. Terpujilah Tuhan, dan mari Bapak Ibu sekalian diberkati Tuhan. Dengan iman kita angkat tangan kita, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini, besok bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Sampai kita ketemu di akhir tahun. Kalau ada yang membawa ayam mentah atau sapi mentah We atau wish you babi mentah, a Merry kita barbeque. Christmas. We wish you telat. Udah. Jam 5 sore ya. Kalau kita makan malam bersama. Barbeque ya.